seperti apa demo. Ini sepertinya bukan demo, ini adalah orasi atau media juga memberitahu pada semua tetangga bahwa hati-hati kejadian tetangga yang tidak tahu apa-apa dirampok. Itu kemarin kami murid Nabi ya. Nah intinya jangan ada sara, jangan main sara, dan jangan lakukan boleh demo tapi jangan anarkis. Terus jangan seperti perang saudara. Orang perang di sana, kita perang di antara kita. Kalaulah bisa mereka datang, dijawab dong oleh DPR, kan aman. Nah itu ini, mungkin ya. Ini kita udah demo habis-habisan seperti itu, dari presiden dari suara, terus dari anggota DPR juga nggak ada suara. Makanya kita masih harus ada transparan biar kita tuh adem ayem gitu kan. Nah kalau dikasih penjelasan juga gitu. Nah kalau bisa kita hati-hati tanggal 7 katanya sih ini demo besar-besaran. Mudah-mudahan tidak. Ya semoga tidak ya Bun. Udah hari ini terakhir deh, kita damai aja lah semuanya ya. Pokoknya kita doain aja Indonesia biar cepat pulih, biar cepat damai, biar cepat berkembang juga gitu kan ya, dengan baik. Semoga Indonesia damai, cinta damai. Menuju Indonesia emas. Ini beda-beda. Kalau sekarang apa kemarin-kemarin? Nah, kan kita melihat dan meninjau seperti apa demo. Ini sepertinya bukan demo, ini adalah orasi atau melakukan seperti pemberontakan. Kalau demo itu kan kita menyampaikan pendapat. Nah dalam hal ini berkali-kali pendapat itu disampaikan, dicuekin, tak dianggap. Ini kita memandang perkara ini dua sisi ya. Nah tentu sudah waktunya juga masyarakat atau rakyat memberontak dan mengamuk, karena ingat konstitusi itu di tangan rakyat ya. Jadi nggak ada rakyat, nggak ada negara, nggak ada pemerintah. Jadi adanya pemerintah karena adanya rakyat, adanya rakyat karena adanya rakyat lah ada negara. Kalau ada suara rakyat nggak ada pemerintah juga ya Bun? Itu undang-undang. Undang-Undang 45 ya. Nah dalam undang-undang juga masyarakat dilindungi kita mengeluarkan pendapat, tapi karena arogansinya saat ini telah menurut saya ditunggangi ya. Ada tunggangan. Kenapa? Terindikasi sudah main melengsarkan, seolah-olah akan melengsarkan pimpinan. Nah seperti tadi malam Habib Rizik juga menyampaikan, siapa yang berani mengganggu pemerintahan kita pasang badan ya. Nah dalam hal ini mungkin sebenarnya permasalahan ini tuh ada banyak campur aduknya ya Bun ya. Makanya kan Habib banyak yang penyusupnya juga. Mungkin selama ini kita diintervensi baik wartawan apa segala macam, sekarang terbongkar semuanya. Nah ada kejadian yang luar biasa, seperti menteri ngomong guru itu beban negara, itu ngomong pakai apa? Mulutnya itu biadab gitu ya. Kenapa? Dia nggak akan bisa jadi menteri tanpa dia jadi ada guru. Kita di sini nggak akan berada di sini kalau nggak ada guru. Kalian nggak akan mungkin bisa mengerti dan paham membaca menulis kalau nggak ada guru. Guru itu adalah segalanya tanpa jasa ya Bun. Ya, adalah segalanya dalam kehidupan kita. Itulah yang dikatakan guru ya. Tanpa guru kita jadi apa? Terus nggak bisa tulis baca, jadi orang bodoh. Nah dia timbul lagi bahasa, makanya kita ini hidup dijaga lisan. Itu orang Padang itu, si
Tapi itu kan banyak banget digoreng-goreng sama orang. Dengar tuh, siapa namanya? Ngomong tolol. Oh, tolong. Sahroni. Saroni. Masa dibilangnya yang mau membubarkan itu tolol? Loh, DPR itu tolong. kok ngomong tolol? Iya, yang mau membubarkan DPR itu tolong. Nah, sekarang DPR itu tidak mungkin bisa dibubarkan. Ingat, jika dibubarkan DPR, bubarlah negara ini. Kenapa? Yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Tiga elemen ini berjalan. Siapa yudikatif? Pemerintah. Siapa eksekutif? Itu presiden, pemerintah. Yang legislatif sebagai kontrol di bangsa ini. Namun tidak berjalan sebagaimana fungsinya. Dia hanya seperti tunduk, taat, tidak menjalankan fungsinya untuk kepentingan negara, bahkan kepentingan pribadi, kepentingan kelompok. Itu yang harus kita perbaiki. Nah, seperti Sahroni gitu ya. Kalau Eko itu saya rasa banyak juga gorengan-gorengan gitu ya. Goreng sama uya-uya. Nah, korban itu juga. Nah, mungkin mereka ada ngomong seperti itu, tapi dia goyang-goyang itu saat orang sedang sakit. Ini netizen ini ada yang ngadu domba loh. Sebenarnya sih Bun gini ya Bun, sebenarnya masyarakat itu kalau misalkan anggota DPR-nya tidak membuat ulah, kita juga semuanya tidak akan seperti itu, ya kan? Nah, makanya ini dampak dari si anggota seperti itu. Masalahnya kan kita masyarakat tuh lagi bener-bener lagi kecekek banget lah istilah katanya, ya kan? Terus udah gitu tiba-tiba dia dengan enaknya ngomong seperti itu, terus udah gitu lantang banget ngomongnya. Kita sebagai masyarakat awam ngomong seperti ini, didengar kata kayak gitu tolol gitu kan, ya kita malah makin panas, bener ya? Saya udah gitu juga lagi keekonomian lagi kayak gini, terus dia enak-enakan joget seperti itu. Makanya kalau misalkan nggak ada, kalau ibarat kata apaan Bun, kalau misalkan asap, kalau nggak ada api gitu, Nggak ada asap, nggak ada api, nggak ada asap. nah seperti itu. Jadi jangan memancing-mancing honor-honor yang seperti itulah. Kalau misalkan masyarakatnya mau damai, masyarakatnya mau adem ayem, jangan seperti itu. Jangan buat kegaduhan yang nggak jelas. Katanya berpendidikan, katanya nilainya bagus, tapi etikanya mesti harus dijaga. Nilainya 6 rata-rata. Makanya justru orang yang dikatain justru nilainya lebih bagus yang dikatain daripada orang yang ngatain. Masa orang yang ngatain nilainya 6, gedean saya malah. Harusnya kita yang jadi anggota DPR, ya kan? Karena lu nggak punya uang. Anggota DPR itu dibayar, jadi bisa jadi anggota gitu. DPR. Iya, bayar suara, beli suara. Jadi bukan penilaian negara kita ini di situ. Kenapa? Mau jadi anggota dewan harus punya uang dulu untuk bayar, untuk beli baju, untuk beli ini, memberikan kontribusi, ya. Nah, padahal yang nggak punya otak, yang nggak pinter, yang nggak tamat sekolah, beli ijazah segala macam, jadi anggota dewan. Nah, yang pinter, yang harus jadi anggota dewan, karena uang nggak punya, nggak bisa beli akomodasi, nggak bisa bayar suara, akhirnya nggak jadi dewan. Makanya negara kita ini nggak, udah 80 tahun merdeka, nggak bangkit-bangkit, nggak. Pada intinya gini sih, kemiskinan di Indonesia ini benar-benar lumayan besar ya di era, maksudnya banyak orang-orang miskin yang susah uang, susah ini itu, ini tunjangan naik, tunjangan A naik, tunjangan B naik, terus banyak juga anggota-anggota dewan yang kunjungan ke ini kan, ke luar negeri, yang mungkin bisa aja alokasi kalau misalnya tidak terlalu penting, tidak terlalu perlu untuk kunjungan ke luar negeri itu kan bisa aja itu bisa buat orang-orang, tapi ya orang-orang miskin lah kayak gitu. Nah, sudah tapi begini ya, yang kemiskinan itu sekarang bangsa kita miskin nomor 2 di dunia. Nah, maksudnya, jadi dampak demo ini dampak demo ini jadi banyak korban masyarakat, korbannya. Jadi kan kita juga sebagai masyarakat juga kan miris banget. Ya, maksud saya gini, masyarakat banyak yang kecekek ya kan sama
apa biaya-biaya pajak naik, ini enak-enak ya kan anggota dewan menaikkan tunjangannya. Ya, Terus kira-kira. ditambah lagi yang membuat amarah ya kan, amarah masyarakat itu pada saat agenda yang joget-joget itu ya makin marah lah. Terus Ya, yang sebenarnya yang membuat amarah banget itu Ya, ketika 3 juta naik, dia bilang 3 juta itu cuman ini 3 juta per hari loh. Tunjangan mereka ditambah. Berarti 90 juta kalau 30 hari. Nah, sementara orang 3 juta itu sebulan belum tahu dapat. Benar. Nah, dibilangnya cuman 3 juta kok kalian marah. Disinilah akhirnya. Namun dalam hal ini ada 2 sisi. Ada penunggangan karena demo tidak ada tuan. Jadi ketika kemarin sudah menjebol, nggak tahu apa yang mau diomongin. Hah? Apa tujuan mereka demo, nggak ada. Yeah. Nah, apa yang mereka maunya? Chaos. Apa yang dikeoskan? Dia pingin merusak pemerintahan. Ganti Prabowo. Di situ ada ternilai. Jadi, dan juga ini permintaan dari tim Jokowi Lovers. Ini kan udah kelihatan. Jadi jangan sampai negara kita diobok-obok dengan orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan. Coba ya, korban kemarin itu luar biasa. Sampai udah menjerit masih dilindas. Itu rasa kemanusiaannya seperti apa? Nah, oke, sudah dapat diberhentikan, dipecat. Apakah seimbang dengan penderitaan? Bukan itu aja, banyak lagi. Kalau dibicara korban saat ini, polisi banyak korban, masyarakat banyak korban. Sebenarnya sih gini ya, kalau Jadi misalkan- akhirnya kita mau seperti apa? Yang korban seolah-olah akan tercipta perang udah saudara ya kan? Enggak, udah sebenarnya gini, harapan kita sih sebagai masyarakat kecil, sebagai masyarakat yang pada umumnya, kalau bisa ya, kalau misalkan masih ada mau DPR, udahlah transparan aja deh, jangan ada yang ditutup-tutupin. Mau ngapain lagi? Kalau masyarakat kagak mau ngamuk seperti itu, jangan salahin masyarakat. Semuanya itu atas dasar dari anggota DPR dulu. Kalau misalkan anggota DPR nggak buat ulah seperti itu, masyarakat juga anteng-anteng ayem. Buktinya anggota DPR yang lain adem-adem ayem, nggak ada yang dijarah tuh rumahnya, ya kan? Palingnya dijarah siapa kemarin yang dijarah? Karena dia buat ulah, ya kan? Masyarakat juga pinter, nggak mungkin masyarakat tiba-tiba ngejarah sama anggota DPR yang nggak bersalah, bener nggak? Yaudah sih, harapan kita itu aja sih Ya semuanya. mungkin itu aja ya dari kami sementara frekuensinya, karena kita melihat bahwa penegakan hukum sedang carut marut, Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Yang penting hari ini kita membuat suasana kondusif, jaga diri, jaga keluarga, jangan terprovokasi. Ingat, nanti dikira kawan, kita nggak tahu mana lawan. Kita pikir kawan juga, ternyata sudah lawan.